Sidang besar yang berpotensi mengguncang sejarah Formula One kini tengah menjadi sorotan dunia. Mantan pembalap Ferrari asal Brasil, Felipe Massa, resmi membawa kasus hasil kejuaraan dunia Formula One tahun 2008 ke Pengadilan Tinggi London. Dalam gugatan bernilai fantastis, mencapai lebih dari 80 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah, Massa menuntut pengakuan resmi bahwa dirinya seharusnya menjadi juara dunia Formula One 2008. Kasus ini berawal dari peristiwa yang kini dikenal sebagai Crashgate, skandal paling kontroversial dalam sejarah modern Formula One. Pada Grand Prix Singapura 2008, balapan malam pertama dalam sejarah F1, pembalap tim Renault, Nelson Piquet Jr. menabrakan mobilnya ke dinding secara sengaja di lap ke-14. Kecelakaan itu memunculkan safety car, mengancaukan strategi banyak tim, termasuk Ferrari yang saat itu memimpin melalui Felipe Massa. Momen itu menjadi titik balik kejuaraan. Massa yang sebelumnya berada di posisi terdepan, masuk ke pit untuk mengganti ban dan mengisi bahan bakar. Namun dalam kekacauan akibat keluarnya safety car, mekanik Ferrari melakukan kesalahan fatal. Lampu pit menyala terlalu cepat, membuat Massa berangkat dengan selang bahan bakar yang masih menempel di mobilnya. Insiden itu menghancurkan peluang Massa untuk menang, dan ia akhirnya finish di posisi ke-13 tanpa poin. Sementara itu, rekan setim Piquet, Fernando Alonso, yang telah melakukan pit lebih awal, mendapatkan keuntungan besar dan berhasil memenangkan balapan. Belakangan diketahui kemenangan Alonso itu ternyata direncanakan melalui kecelakaan palsu yang dibuat Piquet Jr. Dampak dari satu insiden tersebut sangat besar. Pada akhir musim, Massa kehilangan gelar juara dunia hanya dengan selisih 1 poin dari Lewis Hamilton. Semua penggemar Formula One tentu masih mengingat akhir dramatis di Grand Prix Brasil, ketika Massa sudah dinyatakan juara dunia beberapa detik sebelum Hamilton menyalip Timo Glock di tikungan terakhir dan merebut posisi kelima yang memastikan gelar juara untuk dirinya. Setahun kemudian, pada 2009, barulah skandal Crashgate terbongkar. Nelson Piquet Jr. mengaku kepada FIA bahwa kecelakaan di Singapura dilakukan atas perintah dari manajemen tim Renault. FIA kemudian melakukan investigasi dan memberikan hukuman berat kepada Renault. Manajer tim Flavio Briatore dan Direktur Teknik Pat Symonds dilarang beraktivitas di dunia F1 selama beberapa tahun. Namun hasil balapan tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan pada klasemen akhir musim 2008. Felipe Massa merasa dirugikan 2 kali. Pertama karena kehilangan poin akibat insiden yang kini terbukti rekayasa. Dan kedua karena FIA tidak bertindak cepat pada 2008, padahal mereka disebut sudah mengetahui adanya kejanggalan. Dalam pandangannya, keadilan olahraga tidak pernah ditegakkan. Kini hampir 2 dekade kemudian, Massa menuntut keadilan di meja hijau. Tim hukumnya yang dipimpin oleh Nick DeMarco Casey mengajukan gugatan terhadap FIA, Formula One Management, dan mantan bos F1 Bernie Ecclestone. Dalam dokumen pengadilan, Massa menuduh bahwa otoritas tertinggi F1 telah gagal menjaga integritas kompetisi dan dengan sengaja menutup-nutupi kebenaran demi melindungi reputasi olahraga. Salah satu bukti utama yang digunakan adalah pernyataan Bernie Ecclestone dalam wawancara tahun 2023, di mana ia secara terbuka mengaku bahwa dirinya dan Presiden FIA kala itu, Max Mosley, sebenarnya sudah mengetahui adanya dugaan rekayasa sejak 2008. Ecclestone mengatakan, "Kita tahu tentang insiden itu terlalu awal. Seharusnya kita membatalkan balapan di Singapura. Namun kita memutuskan untuk tidak membuat keributan besar." Pernyataan ini menjadi amunisi utama bagi Massa. Ia menilai bahwa pengakuan tersebut membuktikan ada unsur kesengajaan untuk menutupi kebenaran. Massa menegaskan ia tidak ingin mencabut gelar Hamilton, tetapi hanya menuntut agar sejarah diakui secara adil, bahwa ia adalah pemenang moral kejuaraan 2008. Massa juga menuntut kompensasi finansial atas potensi pendapatan, kontrak, dan reputasi yang hilang akibat kegagalan tersebut. Pihak FIA dan FOM menolak semua tuduhan itu. Dalam pernyataannya, mereka menyebut gugatan Massa sebagai tindakan keliru dan tidak berdasar hukum. Mereka menegaskan bahwa hasil kejuaraan yang sudah disahkan lebih dari 15 tahun lalu tidak bisa diubah begitu saja, dan setiap keputusan final sudah melewati proses hukum yang berlaku. Namun pengacara Massa tetap optimis.
Mereka menilai kasus ini bukan semata tentang hasil lomba, melainkan tentang kegagalan sistemik dan tanggung jawab etika organisasi. Mereka berargumen bahwa jika FIA mengetahui adanya rekayasa, namun tidak bertindak, maka lembaga itu telah melanggar prinsip dasar sportivitas yang menjadi fondasi Formula One. Sidang di London ini baru memasuki tahap awal, di mana pengadilan akan memutuskan apakah kasus ini layak diteruskan ke tahap penuh. Jika disetujui, maka ini akan menjadi kasus pertama dalam sejarah Formula One yang hasil kejuaraan dunia diuji di pengadilan sipil. Sebuah langkah yang dapat membuka presiden besar bagi olahraga lainnya di masa depan. Dampaknya bisa luar biasa. Bila Massa berhasil memenangkan gugatan ini, konsekuensinya tidak hanya soal uang atau pengakuan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana sejarah Formula One akan ditulis ulang. Bisa saja FIA dipaksa untuk mencantumkan Massa sebagai co-champion 2008, atau bahkan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kejuaraan tahun itu tercemar oleh kecurangan. Terlepas dari hasil akhirnya, perjuangan Felipe Massa kini telah menjadi simbol pencarian keadilan dalam dunia olahraga modern. Ia mungkin tidak lagi berlomba di lintasan, tetapi pertempurannya di ruang sidang bisa menjadi salah satu balapan paling penting dalam hidupnya. Kasus ini mengingatkan bahwa dalam dunia Formula One, tempat di mana kecepatan, strategi, dan politik bertabrakan, kebenaran tidak selalu datang secepat mobil di lintasan. Tetapi seperti Felipe Massa tunjukkan, keadilan yang tertunda bukan berarti keadilan yang hilang. Kini dunia menunggu hasilnya. Apakah sejarah Formula One akan ditulis ulang, ataukah Massa akan sekali lagi harus menerima kenyataan pahit bahwa nasibnya ditentukan bukan di lintasan melainkan di balik meja pengadilan? Bagaimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk F1 News lainnya. Terima kasih sudah menonton.